Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas grafik fungsi trigonometri, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari grafik fungsi trigonometri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan turunan fungsi trigonometri. Materi yang kita bahas adalah nilai stasioner. Definisi, andaikan S, daerah asal F, memuat titik C, maka 1. FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC besar sama dengan Fx untuk semua X di S. Syaratnya FC besar sama dengan Fx, di mana S-nya tadi ini adalah daerah asal dari fungsi F, yang mana C ini adalah titik pada daerah asal tersebut. Yang kedua, FC adalah nilai minimum F pada S jika FC kecil sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Perhatikan grafik berikut ini. Jadi pada grafik ini Fx sama dengan 1/X. Yang jadi pertanyaan, apakah F mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum pada daerah asal S ini tadi? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu bagaimana daerah asal F ini tadi atau S ini tadi. Jika selangnya adalah selang terbuka, misalnya kita buat aja selangnya itu 0, tak berhingga. Tentu fungsi Fx ini tidak memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum. Sebaliknya, fungsi yang sama masih fungsi Fx sama dengan 1/X, tapi dari asalnya kita tuliskan S-nya, misalnya kita buat 1,3. Jadi selang tertutup 1,3. Artinya pada daerah ini dia tertutup nanti seperti ini. Kalau misalnya dia X, kita tuliskan di sini X-nya 1, kemudian di sini nilainya 3. Maka pada daerah ini akan memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau kita substitusikan nilainya 1, berarti Fx sama dengan nantinya F1. F1 itu sama dengan 1/1 atau sama dengan 1. Sedangkan F3 nantinya sama dengan 1/3. Jadi nilai maksimumnya ada, yaitu 1 dan nilai minimumnya adalah 1/3. Demikian juga kalau dia nanti misalnya selangnya itu seperti ini, misalnya 1,3. Kalau seperti ini dia, kita ubah ke bentuk ini. Jika intervalnya seperti ini, maka tidak memiliki nilai maksimum, tapi memiliki nilai minimum, yaitu 1/3. Teorema. Jika F kontinu pada selang tertutup AB, maka F mencapai nilai maksimum dan minimum. Kita perhatikan grafiknya, jadi ada nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ini nilai maksimum, dan yang ini nilai minimum. Tapi syaratnya tadi harus selang tertutup AB seperti ini. Bukti ini diserahkan kepada pemirsa. Jika C sebuah titik, maka turunan pertama C itu sama dengan 0, maka kita sebut C adalah titik stasioner.
Pada titik stasioner, grafik F mendatar karena garis singgung mendatar, sehingga nilai-nilai ekstrim seringkali terjadi pada titik-titik stasioner. Kita perhatikan grafik berikut ini. Titik ini adalah nilai maksimum dan pada titik ini dia datar dan titik ini adalah nilai minimumnya. Pada titik tersebut juga mendatar. Jadi inilah titik stasioner. Di sini ada satu lagi, jadi ada 3 titik stasionernya. Teorema titik kritis. Andaikan F didefinisikan pada selang I yang memuat titik C, jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung dari I, atau titik stasioner dari F aksen C sama dengan 0, atau turunan C sama dengan 0. Titik singular dari F aksen C tidak ada. Bukti diserahkan kepada pemirsa. Jenis titik stasioner dapat ditentukan dengan uji turunan pertama, sehingga akan terdapat 4 kemungkinan untuk grafik X di sekitar titik X sama dengan C. Keempat kemungkinan tersebut diilustrasikan seperti gambar berikut ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan grafiknya ini, dia menaik, kemudian datar, kemudian turun. Artinya positif, ini dia positif, kemudian pada titik ini nanti dia 0 dan negatif. Jadi ketika positif, 0, negatif. Ini disebut titik balik maksimum. Atau bisa juga terjadi grafiknya seperti ini, menurun, atau dia negatif dalam hal ini, kemudian mendatar, di sini nanti dia 0, berikutnya menaik atau positif. Jadi negatif 0 karena ini titik stasioner, ya berarti nilainya 0, kemudian positif. Jika nilainya nanti negatif 0, positif, disebut dia titik balik minimum. Berikutnya bisa juga terjadi grafiknya seperti ini, positif, kemudian pada titik ini mendatar 0, kemudian positif lagi. Berikutnya bisa juga grafiknya nanti seperti ini, menurun atau dia negatif, kemudian di sini 0, mendatar, titik ini 0, kemudian negatif. Jadi negatif, 0, negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Dengan menggunakan uji turunan pertama, tentukan jenis nilai stasioner dari fungsi berikut ini. Yang pertama, fx sama dengan sin 2x dalam interval x besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan b. Untuk yang kedua, fx sama dengan sin x ditambah cos x dalam interval x besar sama dengan 0, kecil sama dengan b. Jadi dari daerah asalnya ini kita sudah mengetahui dia akan memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Demikian juga untuk soal yang kedua ini, seperti yang telah dijelaskan pada teorema dan definisi tadi. Alternatif penyelesaian. Untuk soal yang pertama, fx sama dengan sinus 2x.
Nilai stasioner syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Telah dibahas pada slide sebelumnya tadi. Kita turunkan sinus 2x, kita turunkan, berarti turunannya menjadi 2 cos 2x sama dengan 0, karena kita akan mencari nilai stasionernya. Bentuknya sama-sama kita bagi 2, sehingga yang sebelah kiri menjadi cos 2x dan sebelah kanan tetap 0. Selanjutnya kita ketahui bahwa 0 itu adalah kosinus 90 derajat, sehingga persamaan ini sama juga dengan cos 2x sama dengan kosinus 90. Dari kosinus 2x sama dengan kosinus 90, kita gunakan aturan kosinus, maka kita peroleh 2x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau 2x sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang sama-sama kita bagi 2, sehingga kita peroleh x sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat, karena sudah kita bagi 2, atau x sama dengan min 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita ambil nilai K sama dengan 0. K sama dengan 0. Maka X sama dengan 45 derajat ditambah 0. Tentunya karena 0 dikali 180 derajat. Kemudian yang ini X sama dengan minus 45 derajat ditambah 0 atau minus 45 derajat. Ini tentunya tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 180 derajat. Sedangkan ini X-nya sama dengan min 45 derajat ditambah 180 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita peroleh nilai X di sini 225 derajat. Ini tidak memenuhi karena tadi daerah asalnya adalah dari 0 sampai dengan 180 derajat. Sedangkan untuk nilai yang di sini X-nya sama dengan 135 derajat. Sekarang nilai-nilai ini akan kita uji apakah nanti dia itu merupakan titik balik maksimum atau titik balik minimum. Sekarang titik-titik ini akan kita uji. Kita buat seperti ini. Di sini nilainya tadi ada 45 derajat. Kita ambil nilainya, ini 45 derajat. Yang mana 45 derajat ini tentu nanti nilainya 0 karena dia merupakan titik stasioner. Kemudian untuk yang di sini yang kita gunakan 135 derajat. 225 derajat dan minus 45 derajat tidak kita gunakan karena tadi dalam soal telah diberitahukan bahwa daerah asalnya itu X-nya dari 0 sampai 180 derajat. Untuk nilai 45 derajat kita ambil nilai yang di sebelah kiri. Misalnya kita ambil 0 derajat. Kita ambil 0 derajat. Kemudian kita substitusikan nilainya. Sehingga kita peroleh F aksen atau turunan pertama 0 itu sama dengan 2 kosinus 2 dikali 0 atau 2 kosinus 0. Karena kosinus 0 itu 1 berarti nilainya sama dengan 2. Artinya nilainya adalah
positif, berarti di sebelah kiri ini bernilai positif. 45 derajat sudah tentu nilainya 0. Di antara 45 derajat dengan 135 derajat, kita cobakan nilainya misalnya 90 derajat. Kita cari turunannya. Jika nilainya 90 derajat, itu sama dengan 2 kosinus 2 dikali 90 derajat. Atau sama juga dengan 2 cos 180 derajat. Karena cos 180 derajat itu minus 1 nilainya, sehingga 2 dikali minus 1 atau minus 2. Kita butuh tandanya. Tandanya adalah negatif, berarti di bagian ini bernilai negatif. Berikutnya kita akan ambil yang lebih besar dari 135 derajat. Misalnya kita ambil 180 derajat. Kita ambil 180 derajat, sama juga caranya 2 kosinus 2 dikali 180 derajat, berarti sama dengan 2 kosinus 360 derajat. Kosinus 360 derajat itu adalah 1. 2 dikali 1, 2, artinya nilainya positif, karena nilainya 2. Sekarang kita akan memperhatikan tanda-tanda dari nilai-nilai ini tadi, dari positif, 0, kemudian negatif. Positif tadi berarti dia menaik, kemudian mendatar karena dia 0, kemudian menurun, dia negatif. Berarti positif, 0, dan negatif. Dari sini tentu nilainya adalah seperti pada slide sebelumnya tadi telah dijelaskan, nilainya adalah titik balik maksimum. Untuk daerah ini tadi kita perhatikan negatif, kemudian 0, karena 135 derajat adalah nilai stasioner, sudah tentu 0, negatif, 0, kemudian positif, artinya negatif berarti menurun, kemudian setelah menurun, mendatar, kemudian menaik lagi dia. Artinya nilainya nantinya adalah titik balik minimum. Sekarang kita akan mencari nilainya. Berapa titik balik maksimum dan berapa titik balik minimumnya. Tentu kita cobakan nilai untuk 45 derajat dan 135 derajat. Tetapi tentunya kita cobakan kepada fungsi tersebut, bukan kepada turunannya tadi. Fungsinya tadi fx sama dengan sin 2x. Sinus 2x. Kita cobakan nilainya untuk yang 45 derajat. F 45 derajat itu sama dengan sinus 2 dikali 45 derajat, atau sama dengan sinus 90 derajat. Sinus 90 derajat itu nilainya 1, berarti nilai ini sama dengan 1. Sehingga titiknya ini adalah 45 derajat, 1. Berikutnya kita cari nilai untuk yang 135 derajat. F 135 derajat sama dengan sinus 2 dikali 135 derajat sama dengan sinus 270 derajat, atau nilainya itu negatif 1. Artinya titiknya kita peroleh 135 derajat, minus 1. Sehingga kita peroleh titik balik maksimum adalah 45 derajat, 1. Sedangkan titik balik minimumnya adalah 135 derajat, negatif 1. Jadi nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Oke, untuk contoh yang kedua, fx sama dengan
sinus X ditambah cos X dalam interval 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan Pi sebagai latihan bagi pemirsa. Sebagai daftar pusaka bisa dilihat buku berikut ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.